anak kami semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Juga Bapak berharap anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat fraternitas Bina. Bersama saya Bapak Berton Sedalahi, kita akan belajar mengenai IPA terpadu kelas 8. Nah, sebelumnya anak-anak kami sudah belajar mengenai sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana benda dikatakan bergerak. Atau dengan kata lain, kita akan belajar mengenai gerak pada benda. Nah, untuk mengetahuinya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Gerak lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui video pembelajaran dan observasi lingkungan tentang gerak pada benda, peserta didik mampu menganalisis gerak pada benda dengan tepat serta mengamalkan nilai rajin dan giat. Nah, coba kamu amati gambar berikut. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar pesawat terbang, kemudian ada gambar kereta api yang melintas pada relnya. Pesawat yang terbang meninggalkan landasan dan kereta yang berjalan dapat dikatakan bergerak. Nah, bagaimana dengan penumpang pesawat dan penumpang kereta? Dapatkah mereka dikatakan bergerak? Mengapa demikian? Nah, tentunya anak-anak kami pernah menaiki pesawat ataupun menaiki kereta api. Nah, pada saat kita berada di dalam kereta api tersebut atau di dalam pesawat, ya, apakah kita dikatakan bergerak atau tidak? Atau sama halnya seperti kita pada saat naik angkot atau naik mobil, ya, apakah kita dikatakan bergerak atau tidak di dalam mobil tersebut? Tentunya jawabannya adalah bisa dikatakan bergerak dan juga bisa dikatakan tidak bergerak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita dikatakan bergerak pada saat titik acuannya adalah landasan tersebut. Landasannya dimulai dari mana pesawat tersebut bergerak. Ya, jika landasannya dimulai titik awalnya, maka kita bergerak terhadap titik awalnya atau landasannya. Demikian juga pada saat naik pesawat terbang dan juga kereta api. Kita dikatakan bergerak di mana titik awal kita berada. Ya, kita dikatakan bergerak jika ditinjau dari titik awal tersebut. Nah, bagaimana kalau dikatakan tidak bergerak? Kita tidak bergerak terhadap pesawat tersebut. Ya, kita duduk di dalam pesawat. Demikian juga di dalam kereta, kita duduk di dalam kereta, kita tidak bergerak terhadap kereta tersebut atau terhadap pesawat tersebut. Nah, ada dua jawaban. Nah, kira-kira gerak apakah yang dinamakan dengan yang dilakukan oleh penumpang tersebut? Nah, disinilah kita mempelajari tentang konsep gerak. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi, yang pertama sekali yang harus kamu ketahui adalah titik acuan. Titik acuan ini adalah titik awal benda bergerak, ya. Titik awal benda mulai bergerak. Nah, itu harus tahu, ya. Tidak boleh keliru. Selanjutnya, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Jadi, tergantung lintasannya. Kalau dia lurus. Kalau dia berbentuk lingkaran, lingkaran. Tergantung lintasan yang dilalui. Kemudian, lintasan dapat berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, kemudian ataupun tidak beraturan. Benda yang bergerak pada lintasan lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Nah,
inilah yang akan kita pelajari, yaitu mengenai gerak lurus. Artinya gerak yang terjadi pada lintasan yang lurus. Nah, anak-anak kami, tentunya seperti yang disampaikan tadi, bahwa benda yang bergerak pada lintasan lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Selanjutnya, gerak itu ada gerak relatif dan juga ada gerak semu. Nah, gerak relatif seperti contoh yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu gerak benda dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan. Sama seperti seorang penumpang yang naik di bandara, kemudian terbang ke bandara yang lain menggunakan pesawat tersebut. Nah, apakah penumpang tersebut bergerak? Iya, bergerak, ditinjau dari bandara awalnya dia naik. Ya, demikian juga jika menaik kereta api. Ya, dikatakan penumpang tersebut bergerak jika ditinjau dari mana penumpang tersebut naik mula-mula. Itu dia gerak relatif, ya. Jadi ada titik acuannya. Kemudian gerak semu adalah kondisi sebuah benda yang sebenarnya diam namun tampak seolah bergerak. Contohnya adalah pada gambar ini, ya. Pada gambar ini matahari yang bergerak dari timur ke barat. Matahari sebenarnya tidak berpindah tempat. Yang membuatnya terlihat bergerak karena bumi tempat kita berpijak sedang berputar. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak semu. Nah, anak-anak kami, itu dia mengenai gerak relatif dan juga gerak semu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya apa perbedaan gerak relatif dan juga gerak semu, apakah penumpang angkot itu bergerak atau tidak? Nah, anak-anak kami harus bisa menjawabnya. Selanjutnya mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dibedakan menjadi dua yang akan kita bahas, ya. Yang pertama ada gerak lurus beraturan dan juga ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, bagaimana dikatakan gerak lurus beraturan atau sering juga disingkat dengan GLB? Nah, di sini ada persamaannya langsung. Ada kecepatan, ada jarak, ada waktu. Apa simbolnya di sini juga sudah ada. Apa rumusnya juga di sini juga ada. Nah, dikatakan gerak lurus beraturan apabila benda itu mengalami gerak dengan kecepatan yang tetap. Nah, catat anak-anakku, anak-anak kami, gerak lurus beraturan itu terjadi apabila kecepatannya konstan atau tetap. Contohnya, jika mula-mula 1 meter per sekon, maka untuk kecepatan selanjutnya juga harus 1 meter per sekon, 1 meter per sekon, 1 meter per sekon. Dalam waktu berapa lama pun itu kecepatannya tetap 1 meter per sekon. Itu yang dinamakan dengan konstan. Beda sama dengan 0. Kalau kecepatannya 0 itu tidak dinamakan dengan konstan, tetapi 0 artinya bendanya diam, tidak bergerak. Ya. Sebagaimana grafiknya bisa kamu lihat pada layar, ada dua grafiknya. Yang pertama grafik hubungan kecepatan dengan waktu, kemudian grafik hubungan jarak dengan waktu. Nah, anak-anak kami harus bisa juga membaca grafik. Yang pertama, hubungan kecepatan dengan waktu. Ini garis mendatar, artinya kecepatan benda seberapa lama pun atau sampai detik keberapa pun kecepatannya tetap, ya, stabil, ya, tidak berubah. Itu dinamakan yang tetap atau konstan. Kemudian untuk graf yang kedua yaitu hubungan jarak dengan waktu, atau bisa juga nanti dikatakan hubungan perpindahan dengan waktu. Bisa kamu lihat grafiknya membentuk garis linier atau garis miring. Ini artinya seberapa lama benda itu bergerak, maka jaraknya juga akan semakin jauh. Dengan catatan kecepatannya tetap. Itu arti dari grafik ini. Ini artinya adalah seberapa lama benda itu bergerak, maka jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Nah, anak-anak kami, ini dia hubungan kecepatan dengan waktu dan juga hubungan jarak dengan waktu. Ini dia cara membaca grafik ini. Nah, anak-anak kami kalau diminta nanti untuk menjelaskan GLB harus bisa.
Nah, kira-kira apa persamaan dari GLB? Ini tadi persamaan umumnya yaitu V sama dengan S per T. V itu adalah kecepatan benda, kemudian S itu adalah jarak tempuh, kemudian T itu adalah waktu. Di sini sudah ada dibuat menentukan masing-masing besaran. Bagaimana menentukan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Di mana satuan dari kecepatan itulah kami sudah mempelajari di kelas 7 bahwa kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Jarak itu satuannya adalah meter, kemudian waktu itu adalah satuannya adalah detik. Nah, ini segitiga ini untuk apa? Ini adalah untuk mempermudah anak-anak kami dalam mengingat rumus ini. Kalau misalnya ditanya P, berarti P sama dengan S per T. Kalau ditanya S, berarti P dikali T. Kalau ditanya T, berarti S per P. Itu untuk mempermudah mengingat rumusnya ini, GLB. Nah, selanjutnya mengenai contoh soal. Ini ada contoh soal bagaimana kira-kira mengerjakan ini. Anak-anak kami bisa juga nanti melihat tutorial untuk mengerjakan soal ini. Selanjutnya kita bahas mengenai GLBB. Kenapa harus dikatakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan? Apanya yang berubah? Gerak lurus berubah beraturan. Anak-anak kami kalau dikatakan berubah beraturan artinya ada besaran yang berubah tetapi teratur. Apa yang berubah tetapi teratur? Yaitu kecepatannya. Jadi setiap saat kecepatannya mengalami perubahan tetapi secara teratur. Jadi kalau misalnya detik pertama 1 meter per sekon, detik kedua 2 meter per sekon, detik ketiga 3 meter per sekon, dan seterusnya berubah secara teratur. Itu yang dimaksud dengan berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah beraturan. Bisa menurun, bisa meningkat. Nah, seperti pada gambar bisa kamu lihat atau di bukumu ada juga gambar ini, yaitu perubahan kecepatan mobil pada saat menjauhi lampu hijau dan juga pada saat mendekati lampu merah. Nah, anak-anak kami juga pernah mengalami ini, ya. Pada saat lampu hijau mungkin kecepatannya mula-mula lambat, semakin lama semakin kencang kecepatannya bertambah. Itu dinamakan dengan dipercepat. Tetapi pada saat kamu melihat lampu merah, mobil tersebut akan perlahan berhenti. Yang semula kecepatannya agak besar dan kecepatan akhirnya berkurang. Itulah yang dinamakan dengan diperlambat. Nah, anak-anak kami dari sini ada besaran dipercepat dan juga diperlambat. Artinya ada percepatan benda. Percepatan benda ini tetap. Ya, percepatan benda ini tetap. Ada percepatan, ada juga nanti dinamakan dengan perlambatan. Hanya saja simbolnya sama. Yaitu simbolnya adalah A, yaitu acceleration. Di sini ada V0, ada VT-nya, ada kecepatan awalnya, ada kecepatan akhirnya. Jadi di sini sudah ada dua kecepatan. Sebelumnya di gerak lurus beraturan hanya ada satu kecepatan, di mana kecepatannya adalah konstan. Jadi kecepatannya tetap. Di sini kecepatannya berubah. Ada kecepatan awal dan juga ada kecepatan akhir. Jadi itu dia bedanya. Nah, persamaannya untuk percepatan, perubahan kecepatan. Nah, membaca ini adalah perubahan atau delta V per delta T. Perubahan kecepatan terhadap waktu. Di mana perubahan kecepatan itu adalah VT dikurang V0. Dengan A sama dengan percepatan, di mana satu adalah meter per sekon pangkat 2. Delta V adalah perubahan kecepatan, yaitu satuannya adalah meter per sekon. Kemudian delta T adalah perubahan waktu dengan satuan adalah sekon. VT adalah kecepatan akhir, satuannya juga sama dengan perubahan kecepatan, yaitu meter per sekon. Kemudian V0 adalah kecepatan awal, yaitu meter per sekon juga satuannya. Nah, bagaimana rumus dari GLBB? Di sini ada 3 rumus secara umum. Ya, itu V atau VT juga bisa kamu tuliskan nanti. VT sama dengan V0 ditambah AT. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S.
Nah, keterangan dari rumus ini sudah ada di sini, bisa anak-anak kami lihat pada layar. Nah, tentunya di sini ada tambah. Artinya kalau dia tambah berarti besaran-besarannya itu kamu jumlahkan semua. Nah, anak-anak kami tadi AA itu ada percepatan dan juga ada perlambatan. Jadi bagaimana membedakan percepatan dan perlambatan? Percepatan itu terjadi apabila ada peningkatan kecepatan. Ya, ada peningkatan kecepatan yang semula P0-nya 1, T-nya atau P akhirnya 2 itu mengalami kecepatan, berarti terjadi percepatan. Jadi perlambatan terjadi apabila perubahan kecepatannya mengalami penurunan. Misalnya P0-nya 2 meter per sekon, Pt-nya 1 meter per sekon. Jadi di situ terjadi penurunan kecepatan. Maka di sana dikatakan nanti terjadi perlambatan. Nah, itu dia besaran-besaran pada gerak lurus berubah beraturan atau sering juga disingkat dengan GLBB. Nah, grafiknya bisa anak-anak kami lihat pada layar, itu grafik jarak waktu, kemudian grafik kecepatan waktu, kemudian grafik percepatan waktu. Nah, grafik kecepatan waktu ini berbentuk garis linear, yaitu semakin lama kecepatannya juga semakin besar. Ini hubungan jarak dengan waktu, ini T ya, berbentuk garis melengkung atau parabola. Kemudian grafik percepatan dengan waktu itu membentuk garis mendatar, artinya seberapa lama pun waktu yang ditempuh, percepatannya atau perlambatannya tetap. Nah, itu dia grafik dari GLBB. Untuk grafik GLB ada dua di sini. Untuk grafik GLBB ada berbagai macam. Hanya saja besarannya sudah tambah satu, yaitu ada percepatan atau perlambatan. Nah, untuk latihan soal bisa kamu kerjakan soal nomor 1 itu GLB, soal nomor 2 juga GLB. Dan untuk latihan soal GLBB ada nomor 1 dan nomor 2, atau bisa juga kamu lihat nanti di buku peganganmu atau buku paketmu atau di e-book yang sudah dikirimkan oleh wali kelasmu. Baik anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita mengenai gerak pada benda. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat serta menambah wawasan anak-anak kami seluruhnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam SFD.